kami semua untuk datang menyembah Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Seminggu yang berjalan, kami boleh melewati, dan sampai saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang kudus untuk kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu. Gloria, haleluya. Terima kasih Tuhan.
duduk kembali. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu akan selalu ada ketika ruang hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita percaya bahwa kasih Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita ketika kita melekat dengan Tuhan, ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk itu, dengan penuh sukacita, apapun masalah kita, kita tahu bahwa semuanya pasti beres kabeh. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Kita pujikan beres kabeh. Saya undang kita semua berdiri, kita joget bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa ketika kita memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, maka Roh Kudus akan mengalir dalam hidup kita. Amin. mau bergoyang untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam apa? Kesatuan. Mari kita bergoyang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji tak terbatas. Kita siapkan hati kita untuk ada di pelataran Tuhan.
memberkati engkau dengan pujian dan penyembahan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba, debu adanya. Hidupkanlah setiap firman yang mati dengan pekerjaan roh, agar supaya firman Tuhan itu menghidupkan kami. Kami meteraikan doa sembah ini demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sehat-sehat semua. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada ayat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26. Mari sama-sama kita baca. Barang siapa melayani aku, sama-sama, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun melayaniku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara kata amin. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kekristenan kita ini masih berputar-putar pada masalah makan, minum, sandang, pangan, papan, itu udah ketinggalan zaman. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang beribadah itu makan dan minum, bahkan kesehatannya dipelihara oleh Tuhan. Bisa berkata amin. Coba berkaca kepada orang-orang dunia. Orang dunia itu bangun jam 12 malam, dia pergi ke pasar, dia jualan. Pegawai-pegawai harus bekerja di atas 8 jam, sehingga dia mendapatkan upah dari setiap pekerjaan itu. Firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak bekerja, maka kamu jangan makan. Bisa berkata amin. Nah, kita naik satu langkah. Kita tinggalkan persoalan ekonomi, persoalan sakit hati, persoalan utang piutang. Jangan berputar-putar di situ. Ya, utang tidak usah dipikirkan, tetapi dibayar dengan cara bekerja keras. Kalau jalan buntu, kita berdoa, Tuhan menolong. Kita mulai naik langkah. Kita harus melayani Tuhan. Bisa berkata amin. Bisa berkata amin. Ya. Melayani, orang yang melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapa. Orang yang melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapa. Bagaimanakah cara melayani Tuhan? Melayani Tuhan bukan seperti main musik, single. Melayani Tuhan itu banyak cara, sesuai bidang masing-masing. Namun demikian, salah satu syarat seseorang itu melayani Tuhan dalam ajaran Pentakosta, orang tersebut harus disahkan oleh Allah itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara dipenuhkan Roh Kudus. Ketika engkau dipenuhkan Roh Kudus, maka engkau akan mendapatkan kuasa, sertifikat pelayanan. Kemudian engkau akan menjadi saksi. Saksi di mana? Di Yerusalem. Yerusalem dulu. Tidak usah ngomong yang tinggi-tinggi, memenangkan jiwa, menyembuhkan, melepaskan. Apakah keadaan keluargamu ini sudah menerima Injil? Apakah keluargamu ini ada damai sejahtera? Anak hormat kepada orang tua. Ya. Orang tua tidak menyakiti hati anak-anak. Ngerti ya? Orang tua jangan menyakiti hati anak-anak. Saya pernah dikata-katai, kamu nanti mati ditabrak truk, itu sakit hati saya. Sampai saya dewasa. Oleh sebab itu, seorang anak dan orang tua itu harus sering mengadakan rekonsiliasi. Makanya agama yang baik itu Islam. Agama yang baik itu Islam. Dia kalau lebaran, seorang anak sungkem kepada orang tua. Betul? Ya, agama yang baik itu Islam. Tata caranya itu Islam. Kristen ini kurang ajar. Halo Pak, hai. Halo Pak, halo guys. Bapaknya di guys, Kristen. Tapi di dalam agama Islam itu ketundukan, sungkem. Kalau Idul Fitri sungkem dia, kosong-kosong, saling bermaaf-maafan.
Tetapi budaya orang Kristen ini kadang kurang ajar ya, tidak menghargai keadaan orang tua. Apa yang baik itu di dunia bisa dicontoh, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bisa berkata ya, baik belum tentu ya saudara ya. Oleh sebab itu hubungan orang tua dan anak ini harus diselamatkan. Itu Injil. Ada seorang anak yang tidak menghormati orang tua. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah yatim piatu ya. Mama saya terakhir itu mati di tangan tante saya berdoa ya, oleh sebab itu muliakan orang tua. Saya sering mengajar itu ya, puji Tuhan. Yang kedua, saya sejak muda tidak pernah punya SIM C, SIM sepeda motor. Setelah ada kasus Semeru, Polda Jatim datang ke pasar, ke lapangan Penanggal, ada SIM gratis. Lalu saya membuat SIM C. Artinya saya naik sepeda motor harus punya SIM. Kenapa? Karena saya taat kepada pemerintah Indonesia. Kan gitu. Kalau saudara taat kepada Tuhan, maka saudara harus melakukan peraturan-peraturan Tuhan itu. Kita di dalam dunia kerja itu ada di situ job deskripsi. Seorang mantri polisi tugasnya ini dan bertanggung jawab kepada ini. Kalau seorang mantri polisi ini taat melakukan itu berarti patuh. Ya, orang Kristen juga ada aturannya, ada peraturannya. Saling mengasihi, tidak boleh dendam. Puji Tuhan. Maka kalau kita melakukan itu berarti kita taat. Syarat melayani Tuhan itu adalah taat kepada firman-Nya. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Bisa berkata amin. Ada kesetiaan ya. Ada kesetiaan. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Sama-sama kita baca. Saya ini tidak pandai khotbah ya saudara, singkat saja. Sama-sama. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam dunia militer, seorang bawahan ketika diperintah atasan itu siap, pokoknya siap, taat kepada pimpinan. Pimpinan kita, pimpinan agung gereja kita adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Itu sebabnya Paulus berkata, aku ini menjadi tawanan roh. Paulus ini seorang intelektual, seorang doktor Taurat. Dia calon menteri agama di Sanhedrin. Tetapi dia berkata, aku ini tawanan roh. Jadi kemanapun kehidupan Paulus itu dipimpin oleh roh, dipimpin oleh firman Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, hidupnya dipimpin oleh roh. Jangan, oh saya sudah berbuat baik. Bukan, berbuat baik itu menjadi gaya hidup. Mengampuni itu menjadi gaya hidup, sehingga tidak terbeban ya, Bapak Ibu Saudara ya, menjadi tawanan roh. Lalu bagaimana caranya melayani Allah itu? Yohanes 12 ayat 25. Yohanes 12 ayat 25. Yohanes 12 ayat 25 berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maksudnya ayat ini bagaimana? Mungkin soal jodoh ya, aku gak apa-apa wis keluar Kristen, sepenting aku kaya raya. Sepenting aku kaya raya. Berarti kan menjual nyawanya. Orang itu akan kehilangan nyawanya, kehilangan hidup yang kekal. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara menggadaikan kekristenan Bapak Ibu Saudara untuk kepentingan kenyamanan, untuk kepentingan jabatan, untuk kepentingan kehidupan duniawi ini. Itu namanya menjual nyawa. Maka Bapak Ibu Saudara akan kehilangan nyawanya. Saudara kata amin. Kristen ini bukan soal mobil baru, bukan soal sepeda motor baru, bukan soal makan dan minum.
Itu orang dunia melebihi saudara. Ya. Saudara punya Yamaha senang, yang punya pabrik Yamaha aja biasa saja. Ya. Oleh sebab itu jangan diukur dengan hal-hal duniawi ini. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Lalu berkat-berkat apa yang Bapak Ibu Saudara selama hidup di dunia ini bila melayani Tuhan? Matius 19 ayat 29, ini ayat terakhir ya. Begitu kita usaikan ibadah ini. Matius 19 ayat 29, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Dan setiap orang, sama-sama, yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Berkata amin. Ya. Pak Joko ini beberapa waktu yang lalu di WA ya oleh komunitasnya agar supaya dia bekerja kembali. Ditunjukkan WA-nya itu sambil gini. Karena dia akan digaji 200 juta ya, per bulan untuk menangani sebuah proyek, dan dia akan dapat komisi beberapa miliar tiap-tiap proyek itu. Lalu dia pikir, kalau saya ambil pekerjaan ini, maka saya akan kehilangan Yesus. Karena dia tahu lingkungan itu. Dan dia tolak peluang itu, dan dia rela sekarang cuma jual ikan. Karena dia senang walaupun dia jual ikan masih bisa melayani. Berarti dia tidak menjual nyawanya, bisa berkata amin. Ya, suatu saat saya di Kota Malang merintis. Lalu saya tinggal di villa sepupu saya, di Villa Pelitidan. Pengerja saya namanya Yakub, yang pernah tahu Yakub ya. Itu WA saya, "Om, saya mau ke tempatnya Om sama papa saya." Ya. Dan saya pada waktu itu tidak punya uang sama sekali. Ini kalau pendeta dua datang ini mau tak traktir di mana, saya ada uang. Lalu saya baca ayat ini dan sama-sama, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Pada waktu itu tante ada di Gorontalo, dia buka rumah makan. Saya tinggalkan pekerjaan Tuhan di sini karena pikir saya nggak akan maju. Saya minggat, Mas Ribut hampir tak ajak pada waktu itu buka mebel di sana, mau minggat ke Gorontalo karena sumpah di sini sudah. Saya tidak punya uang. Lalu saya baca ayat ini, lalu saya berdoa, Tuhan, istriku ada di Gorontalo, bening ada di Gorontalo, mamaku ada di sini, ibuku ada di sini. Saya di Malang ini Tuhan, meninggalkan semuanya, tetapi saya tidak punya uang. Sebentar lagi akan ada tamu datang. Gimana ini Tuhan? Menangis saya masih ingat kursinya. Kalau saya lihat kursi itu, saya ke Malang, ini kursi ini pernah berlinang air mata saya. Waktu itu belum ada WA, tapi BBM. Lalu saya di BBM sama sepupu saya. "Sampean punya rekening?" "Enggak." "Waduh, mana ini?" Gitu. "Buka rekening," katanya gitu. "Aduh, nggak punya rekening." Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu haji di Pasuruan itu BBM saya. "Ada di mana?" "Ada di Malang." "Punya duit?" katanya. Kebetulan itu teman sekolah minggu dulu. "Nggak punya. Aku ini loh barusan ngantar suamiku kerja di PO. Di parkiran saya menemukan uang 500.000. Katanya gitu ya. "Terus ini gimana ini?" "Punya rekening?" "Punya, tapi BRI," saya bilang. "Tidak apa-apa, sepupu saya di Jakarta itu mintanya BCA, saya nggak punya." Saudara, "Ya wes, tak transfer." Lalu ditransferlah 1 juta. Lalu saya pergi ke BCA di Noyo. Makanya BCA saya ini di Noyo ya, atas nama di Noyo, bukan di Pasirnya. Lalu saya buka rekening di situ BCA. Lalu tak kasih tahu sepupu saya, "Aku sudah punya BCA." Langsung ditransfer uang saat itu juga. Pada saat pagi itu saudara, saya punya uang 2 juta. Rasanya saya itu kaya sekali. Dan saya menunggu-nunggu 2 pendeta yang akan datang itu.
Dan kemudian dia datang, lalu saya traktir, saya sangoni. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa meninggalkan semuanya, kita akan menerima 100 kali lipat. Bisa berkata amin. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, hidupkanlah setiap firman itu dalam kehidupan bisnismu, dalam kehidupan pekerjaanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, agar supaya kasih Allah itu melimpah-limpah. Yang penting engkau melayani Tuhan. Bisa berkata amin. Gimana caranya melayani Tuhan itu? Ya macam-macam. Saya tiap ada ibadah di Kelapan, itu saya harus bayar hall 500.000 untuk ibadah di sana. Itu kalau dihitung-hitung rugi. Kolektanya paling tidak sampai 100. Bensinnya ke sana PP ya 70.000. Kalau 2 mobil 150.000. Tante kasih makan jemaat, persembahannya tidak sampai ya 100. Berarti gereja bangkrut itu gereja untung, gereja bangkrut. Tetapi sudah hampir 2 tahun kami melayani seperti itu. Tuhan menyediakan, bisa berkata amin. Dan ada seorang ibu dia WA saya, Om Mimbar butuh apa? Katanya. Saya ini bayar hall tiap minggu 500.000, tolong dibantu. Ya, saya bantu 200 Om ya tiap minggu. Dia bantu terus tiap minggu, padahal orang ini bangkrut. Tadi sudah ditransfer 200.000, kurang 300.000. Ada orang di Jakarta, Om aku itu cuma bisa bayar 50. Ya wes 250. Ada jemaat di sini nih, suka ngasih uang bensin saya 50. Bapak ibu saudara membawa pete, membawa bom, membawa ikan teri dan seterusnya untuk ngasih makan gembala, untuk ngasih makan jemaat. Itu adalah salah satu melayani Tuhan, bisa berkata amin. Jemaat itu jangan begini. Jangan terlalu jadi pengemis, tapi suka memberi. Ada orang berkata, Om nanti kalau saya diberkati akan memberkati gereja ini. Gak akan, ya gak akan. Ada jemaat Tuhan di sini, Om saya mau jual tanah. Terus ini kalau saya jual tanah ini saya akan dapat bagian 20 miliar. Oh iya. Nah, terus nanti ini yang tak ambrolkan ini, yang pastori ini akan saya buat 2 lantai supaya orang hidup itu enak katanya. Ya. Oh iya. Dia Om langsung beli mobil baru ya. Oh iya. Tak bilang iya. Dengerin saya. Uangmu berapa miliar? 20. Nanti kamu beli rumah di Surabaya 5 miliar. Ya toh. Anakmu 2, kamu kan belikan rumah juga 2 miliar. Udah habis 15 miliar, ya kan? Terus yang 5 miliar kamu buka showroom ini, buka itu. Lama-lama uangmu habis. Kamu lupa gak akan bangun gereja ini. Jadi kamu sama pendeta jangan janji-janji. Saya udah sering dijanjikan seperti itu. Ya, nanti kalau saya sukses tak sumbang daerah nyumbang. Ya. Sekarang ini keadaanmu apa? Lakukan untuk Tuhan. Bisa berkata amin. Bisa berkata amin. Tak kasih contoh. Ini grupnya Pak Joko ini minta ini loh apa ini? Speaker aktif 2. Itu ada harga 5 juta, ada harga 10 juta sekian. Ya. Lalu saya punya uang 2 juta. Saya WA beberapa orang. Ini sudah punya uang 2 juta, gereja butuh ini. Oh iya, saya sumbang 1 juta. Oh iya, saya sumbang 2 juta. Itu malah lebih. Kira-kira masuk uang 12 juta lebih. Beli ini hampir 11 juta. Lalu saya sama Pak Joko habis beli ini. Ayo Pak, marah di sini Pak. Ya, kurang enak, ganti lagi. Ya. Kalau kita bekerja pasti ada berkat. Bisa berkata amin. Ya, kalau kamu melakukan pekerjaan Tuhan, itu pasti Tuhan sediakan. Tetapi kalau kamu egois, Tuhan tidak buka jalan. Ya, oleh sebab itu jangan tunggu memberi ketika kamu ada. Apa yang ada, lakukanlah untuk Tuhan. Maka Tuhan menyediakan. Yehova Yireh. Pada saat Abraham disuruh mempersembahkan anaknya ke bukit Moria, maka naiklah Abraham itu ke sana. Anaknya si Ishak ini tanya, Pak, ini sudah ada kayu, sudah ada api, mana dombanya? Padahal yang mau dipersembahkan siapa? Ishak. Bapaknya bilang apa? Nanti Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Ibrani Tuhan menyediakan itu Yehova Yireh.
Lalu ketika anak itu mau disembelih, maka dia melihat ada seekor domba, tanduknya itu kena semak belukar, maka tidak jadi dipersembahkan. Yang dipersembahkan kambing domba itu. Begitu juga kalau saudara mau sukses, itu saudara harus melayani Tuhan. Dengan cara apa? Layani keluargamu. Amin. Layani keluargamu. Tidak punya rumah, belikan. Enak belikan dia, aku aja nggak punya. Kamu miskin, mentalmu miskin. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah supaya aku bisa melayani engkau. Melayani engkau tidak harus di gereja, melayani keluarga. Bisa berkata amin. Tapi kalau saudara pelit, tidak pernah memikirkan orang lain, saudara nggak akan dilimpahkan jalan-jalan. Ya, saudara tidak akan dilimpahkan berkat-berkat. Contoh, gembala saudara ini tidak punya penghasilan. Saya memikirkan saudara, saya berdoa buat saudara, saya memberikan konsultasi buat saudara, bagaimana mengatasi masalah ini hidup saya untuk jemaat. Tuhan yang menyediakan, bisa berkata amin. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara. Oleh sebab itu, jangan jadi mental pengemis, tetapi mental pelayan. Bisa berkata amin. Ya. Orang yang mental pelayan itu merasa berkecukupan. Dia percaya Bapa akan memelihara. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, dihormati oleh Bapa. Mari, jemaat Tuhan jangan tinggal dalam kemiskinan. Bergerak. Ya, saya salut sama Pak Budi ya. Walaupun dia dalam keadaan, saya ngerti. Tadi malam masih dia kirim pagi ke Probolinggo ya. Istrinya ditinggal di sini. Tak lihat jam 3 pagi dia baru datang. Dia ibadah, habis ibadah dia ngantuk, saudara ya. Dia tetap bekerja keras melakukan apa yang ada, tidak berpangku tangan. Bisa berkata amin. Hidup ini sementara. Saya sudah umur hampir 60 tahun. Kalau saya umur 75 tahun kira-kira atau 80 tahun seperti Bangku, Pak Joko ya, sudah jalannya gini-gini. Alpan, mobil, saya nggak bisa naik. Katakanlah uang saya di rekening 10 miliar, saya mau belanja apa? Katakanlah saya makan sate, terlalu banyak sate saya kolesterol. Jalan saya sudah begini-begini. Harta dunia itu tidak berarti. Kita butuh tetapi jangan dibanggakan. Bisa berkata amin. Oleh sebab itu jangan berpikiran materialisme. Mari pemain musik, jangan berpikiran keduniawian. Apa yang ada mengucap syukur. Bisa berkata amin. Ya. Oke. Matikan apa namanya? Matikan siaran langsung. Bapak Ibu Saudara, di tengah kita itu ada anak Robi ya. Ini anak Robi sama anak Liliana. Dia sudah menikah beberapa tahun yang lalu.